Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Waalaikumsalam selamat warahmatullahi sore, dan wabarakatuh. salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Baiklah, untuk presentasi hari ini saya akan membawakan atau mempresentasikan materi tentang modul ajar. Tapi sebelum kita mulai kegiatan ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Dan saya minta satu orang untuk memimpin doa ini. Silakan Bapak atau Ibu. Baik Bu, saya saja, tidak apa-apa. Silakan Pak. Baik, bila kita siap untuk berdoa, izinkan saya untuk membawa doa ini secara tradisi Katolik. Yang lain untuk Bapak Ibu silakan sesuaikan saja. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berdoa selesai. Baik, untuk selanjutnya mungkin biar kita saling mengenal satu sama lainnya, dipersilakan kepada Bapak Ibu untuk memperkenalkan diri biar kita saling kenal. Silakan Bapak Ibu. Baik Ibu, perkenalkan, nama saya Rosa Elvira, saya dari SMA Negeri 1 Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Terima kasih Bu. Ya. Terus? Baik, nama saya Kani Susadan, saya dari Satuan Pendidik SMA Negeri 3 Pucuranaka, dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Manggarai Timur. Terima kasih. Ya, terima kasih sama-sama Pak. Masih ada? Atau kita nanti sambil jalan aja, ya? Sambil. Ya. Sepertinya ini kayaknya satu orang peserta lagi nih, lagi ada gangguan sinyal ini mungkin Pak ya Ibu. Ya. Oke, untuk pertama saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Udah bisa dilihat Ibu, Bapak? Sudah. Belum ya? Sudah Bu. Tujuan materi presentasi kali ini ya, sudah bisa dilihat? Sudah Bu. Oke. Tujuan dari materi kita tentang modul ajar adalah yang pertama, peserta memahami tentang konsep dan komponen modul ajar. Kemudian yang kedua, peserta memahami tentang prinsip dan prosedur modul ajar. Dan yang ketiga, peserta dapat membuat modul ajar sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Nah, untuk selanjutnya, sebelum kita mulai rangkaian materi ataupun konsep, pemahaman konsepnya, selama ini mungkin sebelum kita tahu dengan konsep ini, ada pertanyaan di sini, apa yang Bapak atau Ibu ketahui tentang modul ajar? Mungkin ada yang kedua adalah hambatan apa yang muncul dalam proses pembuatannya. Mungkin ada yang bisa menjawabnya dengan pengalaman sebelumnya. Baik Bapak. Silakan baik, Bapak Ibu. Jadi ya Bu, ya Pak. Menurut pemahaman saya tentang modul ajar ini, ya, di dalamnya ada sistematika umum dan juga khusus. Ya. Jadi misalnya ada materi umum atau sistematika yang lainnya, ya itu saja yang saya pernah susun selama ini. Yang berikut hambatannya, ya hampir dalam penyusunan modul yang saya buat itu memiliki kesulitan tersendiri tergantung pada substansi modulnya itu.
apa yang mau kita ajarkan kepada anak-anak. Begitu. Terima kasih. Baik, mungkin masih ada lagi yang punya pengalaman atau mungkin pemahaman tentang modul ajar. Silakan. Ada? Kalau tidak, ya memang mungkin benar adanya yang pemahaman kita sebelumnya, modul ajar itu banyak sekali mungkin yang kita sudah buat. Ya, kita tidak tahu yang sebenarnya modul ajar itu seperti apa. Apalagi pada program sekolah penggerak ini, kurikulum sekolah penggerak ini. Hambatan, mungkin banyak sekali hambatan yang kita alami. Nah, sekarang untuk selanjutnya, kita lanjut ke materi. Sebentar Bapak Ibu, kita lihat materinya dulu. Sudah bisa dilihat? Sudah, Bu. Dalam Sudah, Bu. proses. Ya sudah, Bu. Oke. Kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan, Bu. Sudah lihat. Kelihatan ya. Oke. Di agenda sesi kita, materi tentang modul ajar ini yang pertama yang kita bahas adalah konsep modul ajar, kemudian komponen modul ajar. Ya, konsep dan komponennya. Bentar. Konsep modul ajar. Modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana, media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Nah, kemudian modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Seterusnya, modul ajar disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik. Ya, kemudian mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang. Kemudian guru perlu memahami konsep mengenai modul ajar agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Nah, itu adalah konsep dari modul ajar. Selanjutnya, komponen-komponen modul ajar bisa komponen modul ajar, sebentar ya, saya perbesar sedikit biar kelihatan. Bisa dilihat Bapak Ibu? Bisa, Bu. Oke. Bisa, Bu. Baik. Komponen modul ajar ada 3 komponen. Ya, ada 3 komponen, yaitu informasi umum, kemudian kompetensi inti, dan lampiran. Nah, pada informasi umum itu berisi identitas sekolah, ya, kemudian kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, model pembelajaran yang digunakan. Nah, kemudian pada kompetensi inti, komponen inti maksud saya, yaitu diantaranya adalah berisi tujuan pembelajaran, kemudian pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, persiapan pembelajaran, kemudian kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan dan remedial, serta refleksi peserta didik dan guru. Dan yang ketiga pada lampiran itu terdapat lembar kerja peserta didik yang mungkin dulu dikenal dengan LKPD. Kemudian yang kedua bahan bacaan guru dan peserta didik. Yang ketiga glosarium dan daftar pustaka. Oke.
Selanjutnya, pada identitas, ya, pada identitas modul itu, pada informasi umum itu tadi ada identitas. Nah, di situ sudah yang harus kita isi adalah nama penyusun, kemudian institusi dan tahun disusunnya, modul ajar, kemudian jenjang sekolah, baik SD, SMP ataupun SMA. Berikutnya adalah kelas, ya, kemudian alokasi waktu, yaitu untuk ada informasi umum pada identitas sekolah, ya, pada identitas sekolah. Kemudian yang kedua, kompetensi awal. Kompetensi awal ini adalah pengetahuan atau keterampilan yang perlu dimiliki oleh siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Ya. Kompetensi awal merupakan ukuran seberapa dalam modul ajar dirancang. Nah, pengetahuan berarti kalau dia duduk di kelas 10, maka kompetensi awalnya kita akan, siswa tadi harus paham dengan atau mungkin dengan materi yang sebelumnya yang berkaitan dengan materi yang akan kita bahas saat ini gitu. Ya. Kemudian pada informasi ini yang ketiga, profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini sebetulnya dulu sudah sebelumnya di kurikulum 2013 kita sudah juga mengintegrasikannya ke dalam RPP atau perangkat pembelajaran, cuman memang tidak disebutkan bahwa itu adalah profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini merupakan tujuan akhir dari suatu kegiatan pembelajaran yang berkaitan erat dengan pembentukan karakter peserta didik. Profil belajar Pancasila dapat tercermin dalam konten dan atau metode pembelajaran. Untuk modul ajar sebenarnya tidak semua, di situ kan ada 6 profil pelajar Pancasila, ya. Nah, tidak semua kita masukkan, tergantung dari materi kita tersebut. Kemudian yang berikutnya setelah profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana. Nah, sarana prasarana ini yang dibutuhkan untuk, ya, sarana prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran, ya, dalam pembelajaran itu apa yang diperlukan, ya, apakah itu mungkin kita memerlukan laptop, infocus, kemudian yang lainnya yang mungkin bisa mendukung proses pembelajaran kita nantinya. Terusnya, target peserta didik. Nah, kalau kita di sekolah umum biasa seperti SMA, berarti peserta didik kita reguler, ya, tipikal atau mungkin ada yang sekolah berkebutuhan khusus, itu nanti lain lagi, ya. Kemudian setelah target peserta didik, model pembelajaran. Nah, sekarang karena berhubung kita masih dalam suasana pandemi, ya, jadi model pembelajaran kita yang digunakan adalah pembelajaran dalam jaringan atau pembelajaran jarak jauh, ya, dan juga bisa di luar jaringan atau luring atau blended learning. Nah, itu jadi itu yang dalam informasi umum pada model pembelajaran. Terus yang kedua, pada komponen inti. Pada komponen inti di sana ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu harus mencerminkan hal-hal penting dari pembelajaran dan harus bisa diuji dengan berbagai bentuk asesmen sebagai bentuk dari unjuk pemahaman. Tujuan pembelajaran menentukan kegiatan belajar, sumber daya yang digunakan, kesesuaian dengan keberagaman murid, dan metode asesmen yang digunakan. Nah, tujuan pembelajaran bisa dari berbagai bentuk. Bisa pengetahuan yang berupa fakta dan informasi, dan juga prosedural, pemahaman konseptual, pemahaman, pemikiran, dan penalaran keterampilan, dan kolaboratif, dan strategi komunikasi. Yaitu untuk yang komponen inti yang pertama. Kemudian komponen inti yang kedua, itu pemahaman bermakna. Nah, pemahaman bermakna ini adalah informasi tentang
manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran. Manfaat tersebut nantinya dapat peserta didik terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, mungkin ya contohnya sudah ada di bawah. Seperti manusia berorganisasi untuk memecahkan masalah dan mencapai suatu tujuan, makhluk hidup beradaptasi dengan perubahan habitat. Jadi sesuaikan nanti dengan materinya apa. Ya, apa manfaat yang akan dia peroleh setelah dia mempelajari materi tersebut. Berikutnya, pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik ini dibuat oleh guru untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis dalam diri peserta didik. Kemudian pertanyaan pemantik memandu siswa untuk memperoleh pemahaman bermakna sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, mungkin di kurikulum sebelumnya kita tahu ada istilah prasyarat ataupun motivasi ya. Motivasi, apa motivasi peserta didik tadi ketika dia akan mempelajari materi yang akan kita sajikan, ya. Jadi kira-kira apa sih kegunaan dari mempelajari ini nanti? Sebetulnya lebih kurang sama dengan pemahaman bermakna tadi ya. Nah, cuman ada pertanyaan di sana. Ini ada pertanyaan di sana. Berikutnya dalam komponen inti itu bagian unsur-unsurnya ada lagi yang keempat adalah kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran ini urutan kegiatan pembelajaran inti dalam bentuk langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang dituangkan secara konkret. Ya, disertakan opsi pembelajaran alternatif dan langkah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan peserta. Ya, jadi makanya kita memang sebelum melakukan rangkaian kegiatan ini kita sudah mengetahui karakter peserta didik kita seperti apa. Kemudian yang berikutnya setelah melakukan kegiatan pembelajaran, tentunya kegiatan yang jauh lebih penting lagi adalah asesmen. Asesmen digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran di akhir kegiatan. Ya, kriteria pencapaian harus ditentukan dengan jelas sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Jadi kita membuat asesmen itu harus berdasarkan tujuan pembelajaran yang sudah kita buat. Ya, jadi tidak melenceng dari tujuan. Nah, apa yang kita diperhatikan maka nanti dalam asesmen juga harus mengarah ke tujuan tadi. Nah, kemudian jenis asesmen itu ada 3. Yaitu asesmen sebelum pembelajaran yang disebut dengan asesmen diagnostik, kemudian asesmen selama proses pembelajaran disebut dengan asesmen formatif, ya selama ini yang sering kita laksanakan atau yang sering kita laksanakan adalah mungkin sumatif ya, kalau formatif ini jarang sekali kita gunakan. Kemudian yang ketiga adalah proses asesmen pada akhir proses pembelajaran. Nah, yang ini yang selama ini kita lakukan yaitu formatif. Yang formatif mungkin hanya beberapa bagian guru-guru tertentu saja mungkin yang melaksanakannya. Oke, itu adalah komponen inti. Terus berikutnya kita lanjut pengayaan dan remedial. Jadi setelah kita melakukan asesmen tadi, kita akan dapatkan nanti peserta didik ini dengan nilai-nilai yang bervariasi. Ada yang mungkin nilainya sesuai dengan atau mungkin mencapai apa yang diharapkan dari tujuan pembelajaran tadi. Kemudian jika tidak, maka akan diadakan remedial. Jika sudah sudah lulus ataupun mungkin sudah sesuai dengan kompetensinya, maka diadakan pengayaan ke materi yang berikutnya. Berikutnya adalah, nah yang ketiga, komponen modul ajar yang ketiga adalah lampiran. Di sini lampiran yang pertama berisi lembar kerja peserta didik atau disebut dengan LKPD. LKPD ditujukan untuk peserta didik, bukan guru, dan dapat diperbanyak sesuai kebutuhan. Itu diberikan kepada peserta didik termasuk peserta didik non-reguler. Jadi kita harus membuat LKPD tersendiri yang akan nanti dilampirkan pada lampiran ini. Kemudian berikutnya adalah, yang kedua adalah bahan bacaan dan guru dan peserta didik. Nah, bahan bacaan ini mungkin bisa berupa kita tampilkan di sana, kita tuliskan apa saja mungkin bahan bacaan guru,
dalam bentuk buku ataupun modul ataupun bentuk link ya, yang anak-anak siswa bisa nanti mencari melalui link tersebut. Kemudian maksud saya gurunya bisa mencari di link tersebut dan peserta didik juga. Jadi bisa bahan bacaannya bisa berupa link ataupun buku referensi. Nah, selanjutnya glosarium. Glosarium ini merupakan kumpulan istilah-istilah dalam satu bidang secara alfabetikal yang dilengkapi dengan definisi dan artinya. Mungkin kata-kata sulit ataupun kata-kata asing yang agak sulit dipahami ataupun dibantu dengan glosarium tadi. Berikutnya terakhir adalah daftar pustaka. Ya, daftar pustaka. Nah, ini merupakan materi untuk prinsip ya, konsep dan komponen-komponen pada modul ajar. Nah, selanjutnya kita lanjut, atau mungkin sebelum dilanjutkan ada Bapak Ibu yang mau bertanya. Baik, Bu Risma. Iya. Yang saya mau tanyakan tuh, yang saya belum paham ini tentang kompetensi awal tadi, Ibu mungkin dijelaskan kembali. Oh, sebentar Pak ya, kompetensi awal ya. Sebentar, tadi udah saya tutup pula ini. Kompetensi awal. Kompetensi awal itu dalam proses ini Pak ya, nah nih, bentar. Saya tidak menggunakan PowerPoint jadi agak lambat nih. Kompetensi awal sebelum apa sesudah ini ya? Pertanyaan pemantik ya. Atau untuk sementara mungkin ada pendapat lain yang ada yang mau menjawab apa itu kompetensi awal, Bapak Ibu? Setelah pertanyaan pemantik apa? Di pemahaman itu sudah, di pemahaman itu. Pemahaman bermakna itu, Bu. Ada tadi bawah. Ini. Di atas lagi? Atasnya. Iya, ini. Di atasnya lagi ya? Ya, yang ini. Pemahaman bermakna atau pemahaman bermakna? Oh ya. Ya. Oke. Jadi pemahaman bermakna tadi maksudnya informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran. Manfaat tersebut nantinya dapat peserta didik terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi materi yang akan kita ajarkan ke siswa itu mereka nanti akan tahu apa sih manfaat fungsi setelah mereka mempelajari itu. Ya, apa kegunaan dalam kehidupan gitu. Nah, seperti mungkin bisa kita pahami begini. Contohnya ya, jika kamu ini kalau misalnya materinya tentang perubahan iklim dan pemanasan global gitu ya. Nah, jadi saya buat seperti ini contohnya. Jika kamu benar-benar mencintai alam, kamu akan menemukan keindahan di mana-mana. Nah, jadi ini adalah suatu motivasi juga, ya. Oh, begini ya manfaatnya kalau seandainya kita menjaga alam. Ya, di sini nanti kaitannya dengan materi itu yaitu perubahan iklim dan pemanasan global. Nanti ada kaitannya di sana, Pak. Itu contoh mungkin yang manfaat yang akan mereka dapatkan nanti setelah mempelajari materi itu. Mungkin itu, Pak. Atau mungkin ada pendapat lain? Oke. Masih ada? Kalau tidak kita lanjutkan. Kita lanjutkan materi yang berikutnya. Yaitu bentar ya.
Oke. Materi yang berikutnya adalah prinsip dan prosedur penyusunan modul ajar. Prinsip dan prosedur penyusunan modul ajar. Oke. Prinsipnya kita singkat-singkat aja ini. Ya. Prinsip penyusunan modul ajar yang pertama karakteristik, kompetensi, dan minat peserta didik di setiap fase. Kemudian perbedaan tingkat pemahaman dan variasi jarak antar tingkat kompetensi yang terjadi di setiap fase. Kemudian melihat dari sudut pandang pelajar bahwa setiap peserta didik itu unik. Berikutnya, bahwa belajar harus berimbang antara intelektual, sosial, dan personal, dan semua hal tersebut adalah penting dan saling berhubungan. Kemudian tingkat kematangan setiap peserta didik tergantung dari tahap perkembangan yang dilalui oleh seorang peserta didik dan merupakan dampak dari pengalaman sebelumnya. Oke. Terus, nah ini prinsip yang paling utama, yang intinya adalah kriterianya ya, 4 kriteria yang harus dimiliki modul ajar, prinsip penyusunan tadi, kriteria yang harus dimilikinya yang pertama adalah esensial, kemudian menarik, ya tadi, bentar. Menarik bermakna menantang. Yang esensial berarti pemahaman konsep tadi melalui pengalaman belajar dari dan lintas disiplin, kemudian menarik bermakna dan menantang. Ini inti-intinya saja. Terus relevan dan kontekstual. Jadi berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya. Berkesinambungan, keterkaitan antara kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan fase belajar peserta didik. Oke, jadi kemudian itu tadi adalah kriterianya, berikut ini adalah prosedurnya. Ya, bagaimana prosedur syarat dalam menyusun modul ajar itu seperti apa gitu. Sebentar Bapak Ibu. Oke. Ini saya menggunakan 2 laptop ini. Jadi bolak-balik ngelihatnya. Prosedurnya yang pertama itu analisis kondisi dan kebutuhan guru, peserta didik, serta satuan pendidikan. Yang pertama. Yang kedua, identifikasi dan tentukan dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Kemudian tentukan alur tujuan pembelajaran yang akan dikembangkan menjadi modul ajar. Ya, kita sudah pelajari sebelumnya. Kemudian yang berikutnya adalah susun modul ajar berdasarkan komponen yang tersedia. Tadi sudah kita pahami komponen apa saja yang terdapat pada modul ajar itu. Berikutnya adalah pelaksanaan pembelajaran. Nah, guru melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan modul ajar yang telah disusun. Jadi tidak lari dari, anggap saja itu modul ajar adalah skenario pembelajaran kita. Gitu ya. Kemudian evaluasi dan tindak lanjut. Yaitu kemudian selanjutnya, bentar. Ya. Penutup. Mungkin itu saja inti dalam pembahasan materi kita pada pertemuan ini. Apakah ada kira-kira yang mau ditanyakan berkaitan dengan ini, Bapak Ibu? Tidak ada. Kalau tidak, mungkin saya mau bertanya nih. Apa yang sudah Bapak Ibu pahami dari materi yang sudah disajikan tadi? Ada yang Baik, bisa Bu. mungkin Baik, ya? Yang saya pahami. Silakan Pak Silvanus. Ya, Ibu. Materi dari Ibu. Yang pertama itu, ya. Akhirnya saya paham komponen modul ajar. Terus prinsip dengan yang paling penting dari penyusunan modul ajar itu harus mengikuti komponen yang ada, bisa ditambahkan. Dan yang paling penting adalah perbedaan jauh sekali dengan penyusunan modul ajar
sebelumnya, yaitu kurikulum sebelumnya itu K13, itu sulit sekali karena Iya. saya belum dapat dia punya langkah-langkah yang tepat. Ternyata dengan yang sudah Iya. disajikan oleh Ibu, jadi akhirnya saya paham betul untuk kurikulum sekolah penggerak ini. Itu saja Ibu, saya kembali. Baik Pak, ya mungkin ada lagi yang bisa menyampaikan apa yang sudah dipahami setelah mempelajari materi tentang modul ajar ini. Silakan Bapak Ibu. Baik, terima kasih Ibu yang telah mempresentasikan materinya. Ya, kalau saya pribadi, saya memahami tentang sistematika modul ajar. Ya, memahami komponen-komponennya itu. Meskipun perlu belajar lagi berkaitan dengan isi dari komponen itu sendiri. Perlu dipahami lebih lanjut. Iya, Pak. Terima kasih, Bu. Iya, Pak. Terima kasih Bapak Kanisa dan Pak Silvanus Labur. Kalau memang tidak ada lagi pertanyaan, mungkin pembahasan kita pada hari ini cukup dulu. Dan sebelum kita menutup kegiatan ini, silakan berdoa sebelum kita tutup, kita akhiri. Silakan kepada Bapak Ibu. Bu Rosa kali atau Pak Kanis? Ya, boleh Bu. Baik, sebelum kita menutup acara kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama, Pak.